Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi di Tata Steel Chess Turnamen 2023 babak ke-6 kemarin malam kawan. Tadi kita sudah lihat permainannya Caruana yang mendapatkan kemenangan kedua, mengalahkan Domara Jukukes. Di babak ke-6 kemarin malam kawan, ada dua partai yang berakhir menang kalah dan sisa lainnya berakhir remis kawan. Partai itu adalah Caruana menang atas Domara Jukukes dan satu lagi kawan, Wesley So versus Vincent Kemmer. Dan kita akan ulas permainannya dari Wesley So versus Vincent Kemmer kemarin malam di babak ke-6. Mengenai susunan klasemen sudah saya jelaskan di video tadi pagi. Bisa kalian cek nanti di akhir video linknya kawan. Bagi kawan-kawan yang belum menonton video tadi pagi, sekarang kita nikmati permainan Wesley So. Tentu dengan beberapa analisa dan langkah-langkah alternatif sebagai bahan pembelajaran kawan kita semua, termasuk admin juga, agar admin ini juga hafal langkah-langkah terbaik dari para Grandmaster. Pion E4 kita temui di atas papan oleh Wesley So kawan, dan mereka bermain dengan pembukaan Ruy Lopez, Morphy Defense, pion A6. Langkah-langkah ini cukup standar bagi kawan-kawan yang baru belajar mengenai catur ini tentang pembukaan Ruy Lopez. Sementara bisa kalian hafalkan kawan. Nanti kalian sambil juga untuk melihat playlist dari permainan Ruy Lopez di channel kami ini. Gajah E7 dan Benteng E1. Di sini kawan, kalian bisa juga melanjutkan untuk ambil pion E4. Ini adalah pilihan nomor 3 dari permainan Ruy Lopez terbuka kawan. Biasanya akan disusul dengan pion D4, pion B5, gajah mundur ke B3, kemudian pion D5 untuk backup kuda, dan selanjutnya pion D pukul pion E5, gajah E6. Itulah variasi atau langkah-langkah yang akan terjadi dalam permainan Ruy Lopez terbuka kawan. Tapi melanjutkan variasi Columbus kawan, gajah E7, benteng E1, pion B5, gajah B3, rokade. Dan di posisi ini, jika kalian pegang putih, variasi apa yang kalian pilih kawan? Apakah memilih variasi kalem dengan pion D3 yang merupakan salah satu bentuk permainan anti marshal, atau pion H3 untuk kontrol petak G4 kalian jika nanti ada gajah ini yang ingin serang di petak G4? Atau kalian bermain dengan anti marshal pion A4, atau melanjutkan untuk menantang permainan marshal gambit kawan dengan pion C3? Beberapa waktu yang lalu sudah saya ulas permainan Marshal Gambit. Bagi kawan-kawan yang belum menonton Marshal Gambit, kalian bisa melihat video itu, link ada di kolom deskripsi kawan, ataupun nanti ada di akhir video. Tak perlu saya lanjutkan lagi, tentu Marshal Gambit adalah pion D5 kelanjutan mengorbankan pion di petak pusat kawan, dan selanjutnya kalian bisa lihat video Marshal Gambit yang begitu tajam. Di sini Wesley So memilih anti marshal kawan dengan pion A4, dan di sini pilihan utama adalah gajah ini bergerak ke petak B7, pion didorong maju ke petak B4 atau benteng B8 kawan. Memilih dengan langkah pion B4, dan bagi putih di posisi ini jika kalian menemui diagram seperti ini atau posisi seperti ini, pion D3, pion D4 merupakan dua pilihan utama di game-game terdahulu kawan. Kalau menurut analisa Stockfish, yang paling kuat bermain dengan pion C3 kawan, atau langsung dengan pion D4. Tapi di sini Wesley So memilih dengan pion A5, variasi nomor 3 yang paling banyak dipilih oleh manusia. Benteng B8, barulah sekarang pion D4. Kuda ambil pion D4, diambil balik oleh kuda, terjadi jual beli di petak pusat. Tapi sebelum ambil pion D4 kembali, di sini mendapatkan tempo serang kuda untuk mendapatkan area pertahanan hitam. Tentu di petak-petak gelap ini kawan, memaksa kuda mundur ke E8, barulah sekarang menteri ambil pion D4. Dan sampai langkah ke-13 ini kawan, ada satu game yang pernah mencapai posisi seperti ini sebelumnya, di game-game sebelumnya, yaitu hitam membalas dengan langkah pion C5 langsung kawan, dan dengan variasi pion C5 ini hitam kalah. Di sini Vincent Kemmer memilih variasi yang lain dengan langkah benteng naik ke petak B5, dan ini merupakan ide baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-13 ini. Kalau Stockfish menyarankan pengembangan gajah terang ini langsung kawan ke petak B7, atau bermain dengan pion D6 langsung tantang pion yang cukup mengganggu ini kawan. Tapi memilih dengan benteng B5, di sini gajah serang benteng kawan, dan pion C5 baru dimainkan oleh Vincent Kemmer. Menteri D3 ingin mendapatkan pion yang ada di peta A6, didahului oleh Vincent Kemmer ambil pion A5 dengan benteng menantang pertukaran. Sulit untuk ditolak kawan, benteng pukul benteng A5 dipukul balik oleh Menteri. Vincent Kemmer sementara unggul satu pion kawan, dan 3 pion ini melawan 2 pion di sisi Menteri.
Tapi ada pion di pusat ini kawan dari putih yang cukup mengganggu area petak-petak gelap ini. Kalau tidak segera diantisipasi juga bisa bikin repot. Wesley So melanjutkan pengembangan kuda D2 terlebih dahulu. Ya pasti akan ke petak F3, backup pion di petak pusat, membuka kembali akses gajah di langkah berikutnya. Menteri bergerak mundur ke C7, melepaskan pionnya kawan, bisa diambil sekarang, tapi Wesley So tidak tertarik, memilih mengaktifkan perwira ketimbang materi kawan. Jauh lebih penting menurut Wesley So, terkadang ini juga penting kawan, lebih aktif perwira, lebih baik nanti posisinya. Seumpama diambil, coba lihat parameter ini akan sedikit turun kawan, dan permainan akan kembali level. Memang tidak ada kerugian yang akan dialami oleh putih, tapi akan memberikan inisiatif bagi hitam kawan untuk mencoba menetralisir kekuatan pion ini. Pion D6, pion D5 siap dimainkan. Wesley So bermain dengan kuda F3 dan lagi-lagi tidak coba di backup, dilepaskan kawan, memilih dengan pion H6. Kalau Stockfish menyarankan menteri ke petak B6 ataupun gajah ini bergerak ke diagonal ini kawan. Tapi dengan pion H6, sekarang gajah F4 masih belum tertarik ambil pion A6, barulah sekarang menteri C6 kawan untuk membackup pionnya ini. Gajah D5, menteri ke B5 menantang pertukaran, ditolak dengan menteri F5 untuk mengepin pion ini terhadap gajah. Tidak semudah untuk bermain dengan pion D6 kawan, gajah bisa tewas. Di sini dibalas dengan langkah gajah B7, menetralisir kekuatan gajah terang menantang pertukaran, diterima kedua pemain. Selanjutnya benteng D1, dan sekarang kawan, pion ini sangat sulit untuk di backup karena kuda sudah tidak bisa ke petak F6 kecuali diadu kawan. Tapi memilih langkah kuda ke C7 pilihan yang bagus juga. Kalau kalian dorong pion ini juga tak ada masalah kawan. Memang terlihat kalian akan kesulitan untuk mempertahankan nanti posisi di petak pusat dengan langkah pertukaran pion seperti ini kawan, dan diikuti langkah pertukaran perwira, nanti diikuti benteng untuk memberikan ancaman X-Rean. Tidak bisa juga sekarang gajah pukul gajah, ancaman skakmat bisa didapat oleh putih. Menteri ambil pion C5. Dan di sini kalian bisa bermain dengan langkah menteri B8, membuat langkah pengorbanan menteri, tetap ancamannya skakmat kalau diterima oleh putih. Raja bergeser ke F1, barulah kalian ambil gajah ini kembali kawan. Permainan akan level, benar-benar level dengan keseimbangan pion di sisi menteri ini. Memang sedikit selip posisi pion-pion ini, tapi dengan langkah-langkah yang sangat presisi, permainan akan bisa beragramis kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Tapi memilih dengan langkah kuda ke C7, langkah yang bagus juga kawan, tapi melepaskan pion yang ada di petak D7 untuk aktifkan kembali posisi kudanya kawan, mungkin nanti bergerak ke pusat, dan dijawab dengan langkah benteng D7. Sudah tidak lagi kawan bisa lompat ke petak pusat kuda ini. Dan posisi benteng ancam gajah. Di sini Vincent Kemmer sayangnya melakukan langkah yang kurang presisi kawan dengan tantangan pertukaran benteng. Kalau benteng ambil gajah ini tentu ancamannya bisa skakmat kawan, hanya bisa blokade oleh kuda, disikat lagi juga skakmat. Tapi langkah ini adalah langkah kesalahan. Dimanfaatkan Wesley So cukup simpel kawan untuk bertahan dengan pion H4 untuk memberikan ruang bagi raja. Harapannya terjadi pertukaran benteng dan menteri bisa menggantikan posisi benteng di baris ke-7. Ini cukup menakutkan, nanti bisa diikuti dengan pion E6, gajah serang kuda didukung oleh menteri, baris ke-7 juga F7 juga dalam ancaman nanti kawan. Terus langkah terbaik apa di posisi ini bagi hitam untuk mengantisipasi pergerakan benteng yang sudah berada di baris ke-7 ini? Stockfish menyarankan menteri mundur ke petak C8 kawan. Kalau terjadi pertukaran di sini ya discover kawan, menterinya bisa tewas. Tapi kalau kalian mencoba menarik mundur gajah ini kawan ke petak D8, masalahnya ini kawan, masalahnya itu adalah pion E6 untuk memberikan dukungan benteng menteri hajar pion F7 ini. Kalau kalian ambil dengan kuda, tentu di sini bisa tewas menteri. Kalau diambil oleh pion F, menteri G6 kawan. Dan coba lihat ancaman skakmat sudah tidak bisa terhindarkan lagi kecuali kalian mengorbankan menteri kawan. Putih menang. Langkah terbaik tadi saya tunjukkan menurut Stockfish adalah menteri ke petak J8. Nanti bisa diikuti dengan langkah mungkin pion H3 memberikan ruang bagi raja kawan. Di sini barulah benteng D8 kawan. Tapi memang karena ada pion pusat ini kawan, posisi putih nanti sedikit demi sedikit juga posisinya lebih baik daripada hitam.
Pion E6 akan dimainkan oleh putih kawan. Kalian terima dengan pion F ancam menteri. Di sini benteng pukul benteng diambil balik oleh menteri. Selanjutnya menteri akan bergerak untuk coba incar kuda yang sulit. Kalian backup lagi. Kuda lari, menteri ambil pion E6 skak. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Langkah benteng D8, langkah kesalahan oleh Vincent Kemmer. Dibalas dengan pion H4, langkah bertahan kawan untuk menambah juga kontrol pada petak G5. Pion G6. Di sini harusnya terjadi pertukaran benteng terlebih dahulu, merupakan pilihan terbaik. Diikuti langkah menteri kawan bergerak ke petak D7. Ya tentu di sini menteri bisa bergerak ke petak D5 untuk menantang pertukaran menteri. Kalian jawab dengan pion E6 kawan. Seumpama seperti ini, pion E6 dan akan diladeni dengan langkah menteri pukul menteri. Ini juga bisa repot juga, pion seperti ini cukup mengganggu kawan. Tapi memilih menteri bergerak mundur ke petak D3, menteri C8, terjadi pertukaran jual beli di sini dan kita temui sekarang permainan endgame kuda plus gajah gelap kawan dengan komposisi jumlah pion yang setara, tapi di langkah berikutnya Wesley So unggul 1 pion, ambil pion H6. Pion A5, coba lihat kawan, 3 pion melawan 2 pion, kalau tidak berhati-hati bisa bahaya. Pion B3 menghentikan petak-petak terang ini, dijawab dengan langkah kuda B5, gajah C1. Di sini kuda A3, kalau sikat kuda ini kawan, ya alamat sudah hitam akan punya calon presiden baru. Memilih dengan langkah pion C4, berharap diambil menggunakan end pasen, kuda bisa tewas dan gajah tetap mengawal petak terakhir petak gelap, putih menang. Tapi dijawab dengan pion A4, tantangan ditolak kawan dengan pion G3. Kalau seumpama tadi diterima, harapannya jelas ambil pion ini nanti hitam kawan. Oleh karena itu ditahan dengan cara kuda D2 juga tak ada masalah, tapi memilih dengan pion G3 oleh Wesley So. Di sini sudah saatnya melakukan pertukaran pion kawan, nanti akan diikuti dengan langkah kuda ke petak D2 oleh putih, tapi memilih dengan kuda B1. Dan ini dimanfaatkan oleh Wesley So untuk ambil pion kawan. Pion B pukul pion A4. Dan coba lihat, ini juga bisa mengganggu nanti kawan posisi di sayap menteri. Gajah siap diluncurkan di sini menantang pertukaran, bisa jadi meloloskan pion untuk segera promosi, bisa juga. Pion B3 terlebih dahulu oleh Vincent Kemmer, dikejar oleh Raja F1, Gajah A5, Gajah B2. Kuda C3 lanjut Vincent Kemmer, berharap ingin mendapatkan pion yang di sini kawan. Seumpama gajah ini menantang pertukaran gajah kawan dan berharap bisa meloloskan pion, putih akan tetap meladeninya kawan. Karena masih punya kuda yang ada di petak D2. Seumpama pion ini didorong untuk bisa promosi kawan, pion ini juga bisa didorong. Kalau dipromosikan terlebih dahulu, nanti di sini putih bisa menang. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Sampai di mana tadi kawan? Sampai di sini kita kuda C3, kuda D2, kuda hitam ambil pion A4, kuda putih ambil pion B3 dan sama-sama memberikan ancaman bagi gajah masing-masing kawan. Gajah B4 terlebih dahulu, gajah putih juga menghindar ke C1. Kuda B6 coba ingin rebut pion ini kawan, di backup dengan kuda D2, terjadi pertukaran perwira dan kuda ambil pion C4. Sekarang selisih pion kembali 1 pion kawan. Dengan keunggulan pion yang sangat masif di sayap menteri, kita lihat saja. Kalau secara teoritis dalam permainan endgame terbuka semacam ini kawan, gajah sangat unggul terhadap kuda. Ya bisa dibilang seperti itu karena range-nya untuk menjaga, mengawal jauh lebih jangkauannya lebih panjang kawan ketimbang kuda, areanya terbatas. Gajah C3 mengawal pionnya kawan, Raja F8, Raja Putih E2, Raja E7, Raja D3 mengejar kuda, kuda lari ke B6, Raja E4 mengawal pion dan Raja Hitam bergerak ke E6. Di sini pion G4 untuk dukungan pionnya kawan bertarung dan segera lolos di lajur H nantinya. Juga kontrol peta F5 ini tidak mungkin mendorong pion karena masih bisa dipukul menggunakan end pasen. Kuda A4 serang gajah, gajah mundur ke A1 tetap mengawal diagonal gelap ini kawan. Di sini pion C4, gajah D4, pion C3, raja mundur ke D3 kawan. Di sini Raja Hitam bergerak juga ke petak D5, pion H5 tantang Wesley So. Di sini pion didorong, Raja ambil pion C2, Vincent Kemmer menyerah. Walaupun nantinya kalau dilanjutkan gajah ini tewas kawan, pion ini promosi kawan yang sudah tidak bisa dikejar lagi. Oleh karena itulah di posisi ini setelah pionnya diambil hub,
Vincent Kemmer menyerah di langkah ke-51. Itulah kawan kemenangan pertama Wesley So di event ini setelah 5 gamenya berturut-turut dia menghasilkan permainan remis terhadap lawan-lawannya. Dan sekarang sudah mulai merangkak lagi di posisi tengah, posisi Wesley So kawan bersama Levon Aronian. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi dan ide-idenya bisa buat bahan referensi dalam permainan kalian, khususnya di Ruy Lopez kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.